Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 29 November 2021. Pekan pertama Adventus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Senturion yang berbudi dan beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Matius menampilkan sosok seorang perwira Romawi yang disebut Senturion, komandan 100 orang tentara dan menjadi tulang punggung pasukan. Ia dikenal karena kebaikan, dedikasi, dan tanggung jawabnya. Sungguh luar biasa bahwa seorang yang berpangkat dan punya jabatan menunjukkan perhatian dan bela rasa kepada hambanya yang sakit. Ia datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, menanggalkan jabatan dan gengsinya. Ia tidak takut dicemooh oleh orang sebangsanya. Kerendahan hati memungkinkan ia membuka diri untuk mempercayakan segalanya kepada Yesus. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan sikap iman yang kuat yang membuat Yesus takjub. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman perwira Romawi tampak dalam permohonannya. Ia memohon agar Yesus bersabda saja, maka hambanya akan sembuh. Ia percaya bahwa kata-kata Yesus penuh kuasa. Ia yakin kuasa Yesus tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.
Sang perwira itu memberi teladan kerendahan hati dan iman kepada kita. Ia juga mewariskan ucapan penuh makna yang kita daraskan setiap kali akan menerima Yesus dalam komuni kudus. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dialah Centurion yang berbudi dan beriman. Inilah contoh hidup beriman yang tidak menyombongkan diri. Semoga masa Adventus mendorong kita untuk berbela rasa dan selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hening sejenak, renungkanlah perjalanan hidupmu sebagaimana yang dicontohkan perwira Romawi itu. Dia merasa tidak layak Tuhan datang kepadanya. Hanya dengan sabda Yesus saja terjadi pembaharuan, ada hidup baru, ada kesembuhan. Bangunkanlah semangat kerendahan hati dan iman kepada Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku sikap kerendahan hati dan percaya kepadamu, sebab sabdamu menyelamatkan dan membebaskan aku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.